pada slide sebelumnya ada dibahas mengenai saringan atau filter. Nah, dapat juga disebut sebagai perangkap. Nah, jadi gambar-gambar tunjukkan pada slide ini merupakan perangkap-perangkap atau saringan yang ditempatkan pada pipa air hujan, atau biasa juga disebut sebagai downpipe filter. Jadi perangkap ini harus dipasang pada cabang datar untuk melayani tiap talang tegak atau tiap daerah drainase. Bila talang tegak dan saluran pembuangan air hujan disambungkan pada drainase gedung gabungan atau saluran pembuangan gedung gabungan, sebuah perangkap tunggal harus dipasang pada pipa utama pembuangan air hujan sebelum disambungkan dengan pipa drainase gedung gabungan, saluran pembuangan gedung gabungan atau saluran pembuangan umum gabungan. Perangkap yang dipasang pada pipa pembuangan air hujan harus dilengkapi dengan lubang pembersih yang ditempatkan pada bagian masuk aliran yang mudah dicapai. Nah, jadi pada gambar sebelah kanan ini, nah ini lubang pembersihnya. Jadi jika terdapat hal-hal yang menutup saluran atau saringan, seperti misalnya daur atau sampah-sampah yang berasal dari atap, dapat dibersihkan dengan mudah sehingga saluran air hujan ini tidak terhambat. Jadi perlu diperhatikan untuk ukuran jaringan drainase ini. Nah, untuk jaringan drainase ini ada 4 jenis, yaitu pembuangan air hujan gedung dan cabang-cabang mendatarnya, ada drainase bawah tanah, ada pipa tegak air hujan, dan talang atap. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan contoh-contoh gambar untuk jaringan drainase. Jadi ini untuk pipa tegaknya, kemudian ini talang-talang atap. Nah, ini talang atap, kemudian ini jika ini yang tersambung dengan pipa tegaknya. Nah, untuk pembuangan air hujan gedung dan cabang-cabang mendatarnya, ukuran saluran pembuangan air hujan gedung dan setiap pipa cabang datarnya dengan kemiringan 4% atau lebih kecil harus didasarkan pada jumlah daerah drainase yang dilayaninya. Untuk drainase bawah tanah, dipasang di bawah lantai kelder atau dengan kata lain basement, atau di sekeliling dinding luar suatu gedung, dan harus lebih besar atau sama dengan 100 mm untuk ukuran drainasenya. Untuk pipa tegak air hujan, nah didasarkan pada luas atap yang dilayani dan diizinkan untuk talangnya ini. Jadi perlu diperhatikan untuk luasan atapnya dan juga untuk talangnya ini. Apabila atap tersebut dapat tambahan air hujan dari dinding yang berdekatan, harus tambah dengan memperhitungkan 50% luas dinding terluas yang dianggap sebagai atap. Nah, untuk talang atap ini, ya biasa talang atapnya ditaruh atau diletakkan di bagian paling pinggir atap yang miring. Jadi untuk talang atap setengah lingkaran misalnya didasarkan pada luas atap yang dilayaninya. Jadi talang atap dapat berbentuk setengah lingkaran maupun persegi. Kemudian untuk secara detailnya dapat dilihat pada SN 03 7065 tahun 2005 tentang plumbing. Nah, jadi dalam SN ini terdapat tabel yang ditampilkan pada slide ini, yaitu beban maksimum yang diizinkan untuk talang atap dalam meter persegi luas atap. Ini terdapat untuk ukuran pipanya, ini untuk ukuran tegak air hujannya. Kemudian ini untuk pipa datar pembuangan air hujan, nah ini kemiringan yang diperbolehkan, mulai 1% hingga 4%. Kemudian yang ini untuk talang atau datar terbuka, untuk kemiringannya mulai 0,5% hingga 4%. Nah, jadi untuk tabel ini berdasarkan pada curah hujan 100 mm per jam. Nah, jika untuk menentukannya lebih detail, maka perlu diperhitungkan curah hujan pada lokasi setempat. Nah, jadi curah hujan pada lokasi setempat itu mungkin dapat lebih dari 100 mm per jam atau kurang dari 100 mm per jam. Sehingga untuk kebutuhan saluran drainase air hujannya dapat terpenuhi. Sekian untuk mata kuliah utilitas bangunan pada pertemuan 11 ini yang telah membahas mengenai drainase air hujan. Jika terdapat hal yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan dapat langsung ditanyakan melalui media yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.